Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran. Kita masuk ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم ارحمنا بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatihi, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillahi, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jami'an, berpegang teguhlah kalian semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'daan, tatkala dulunya kalian adalah orang-orang yang bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu dia, yakni Allah, memadukan, merukunkan, menyatukan di antara hati kalian. Fa asbahtum, maka jadilah kalian semua bi ni'matihi, sebab kenikmatan Allah tersebut, ikhwana, sebagai orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari, dan dulu kalian juga berada pada
pinggir lubang dari neraka, fa'anqadzakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian dari lubang api tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum, begitulah Allah menjelaskan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kaum muslimin agar jangan sampai tertipu dengan tipuan-tipuan, bisikan-bisikan sebagian ahli kitab Yahudi yang menginginkan untuk menyesatkan kaum muslimin. Pada ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala melakukan tahrid, artinya mendorong, menghasung kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Sebab dengan sebenar-benarnya takwa itulah akan bertambah baik kondisi mereka, akan bertambah kuat dan mantap ya iman mereka. Jadi ayat ini merupakan seruan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tentu saja merembet atau berlaku umum bagi semua orang setelah mereka, termasuk tentu kita semuanya. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini merupakan satu pokok dari pokok-pokok akhlak Islam yang paling agung, yaitu takwa. Nah, terkait dengan takwa, sebagaimana yang sudah sering dijelaskan oleh para ahli tafsir, oleh para ulama, bahwa pada pokoknya takwa itu adalah menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Biasa para ulama mengatakan, mendefinisikan takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menaati perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua, maknanya taatilah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah dengan sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya menaati dan sebenar-benarnya menjauhi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, berkaitan dengan takwa, kalau kemudian kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut al-muttaqin, seperti pada firman-Nya hudal lil muttaqin, atau misalnya ulaika humul muttaqun, dan kemudian kita juga merujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat takwa itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ulama biasanya membagi, ada yang disebut dengan takwa yang disebut dengan takwal awam. Takwanya orang awam. Maksudnya takwanya orang awam itu ya takwanya kebanyakan manusia. Apa itu takwanya orang awam? Yaitu adalah menjauhi segala hal-hal yang menyebabkan mereka keluar dari lingkaran Islam. Jadi ijtinab, menjauhi segala sesuatu yang bisa mengeluarkan
mereka dari dairatul Islam, dari lingkaran Islam, dari batas-batas Islam. Dengan kata lain, dia tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, tidak melakukan kemusyrikan, dan tentu saja menjauhi dosa-dosa yang besar. Itu namanya takwal awam, takwanya orang awam, yaitu menjalankan perintah-perintah wajib Allah seperti sholat, puasa, zakat misalnya, itu perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang wujudnya adalah menjauhi segala hal yang dapat mengeluarkan dirinya dari wilayah Islam, yaitu menjauhi hal-hal yang menyebabkan kufur, menyebabkan murtad, menyebabkan syirik, dan juga menjauhi dosa-dosa besar. Ini kategori disebut dengan takwal awam, takwanya orang awam. Nah, di sini saja sudah berat. Di tingkatan ini sudah berat. Tingkatan kita menjalankan perintah-perintah yang wajib saja dan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kemurtadan atau kekufuran atau kesyirikan, semua sama, maknanya mengeluarkan dari wilayah Islam dan menjauhi dosa-dosa besar. Ini sudah sangat berat bagi orang awam. Sudah cukup berat, bukan cukup ya, sudah sangat berat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, dulu sudah kita sampaikan juga bahwa ketika kita membaca dan membahas ya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati wa huwa kafir, sedangkan dia mati dalam keadaan masih kafir, tidak kembali kepada Islam, tidak taubat dari kemurtadannya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu lebur semua amal kebaikannya dunia dan di akhiratnya. Waktu itu kita sampaikan bahwa asbabul irtidad atau sebab-sebab murtad itu 3. Yang pertama disebut dengan asbab i'tiqadiyah atau asbab fikriyah, sebab-sebab keyakinan atau sebab-sebab pemikiran. Jadi orang nggak ngapa-ngapain, kira-kira begitu bahasanya. Orang kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi dia bisa murtad ketika keyakinannya berubah. Ketika keyakinannya berubah, mengadopsi atau meyakini keyakinan yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan nas-nas yang qat'i maknanya dan qat'i dalalahnya dan qat'i validitasnya, thubutnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran dan sunnah Nabi SAW yang mutawatirah, hadis yang mutawatir. Dia punya keyakinan yang bertentangan dengan itu, maka dia kafir. Misalnya apa? Sudah sering saya contohkan, punya keyakinan bahwa semua agama itu sama saja. Misalnya, dia nggak ngapa-ngapain, dia sih sholat, dia sholat, dia orangnya rajin ke masjid, tetapi dia punya keyakinan pluralisme, bukan pluralitas, tapi pluralisme, bahwa dia meyakini bahwa semua agama itu sama, begitu. Ini dia nggak ngapa-ngapain seolah-olah, tapi sudah murtad ini. Nah, ini contoh saja, dulu sudah kita kupas panjang lebar. Maka harus waspada terhadap faham-faham yang bisa menjerumuskan seseorang terhadap keyakinan yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekulerisme, ya, kapitalisme, sosialisme, itu semua faham yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang qat'i. Qat'i itu artinya 100% tidak ada keraguan lagi maknanya, maksudnya seperti itu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah.
Atau misalnya meyakini sesuatu yang menyebabkan dia musyrik, ya, menyebabkan dia musyrik. Misalnya ini yang sedang rame itu kan pawang hujan gitu ya. Misalnya ini contoh saja. Kalau dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan awan, bisa menggerakkan hujan, entah namanya dewa, dewi, atau ya bapak dewa atau bu dewi, maka ini jelas musyrik. Begitu. Andai kata dia meyakini bahwa yang menggerakkan itu tetap Allah, tetapi dengan cara ting 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 itu, ya, mukulin apa itu, ya, maka itu adalah tindakan yang bid'ah. Tentu saja seperti itu, ya. Andai kata pelakunya muslim, kemudian meyakini bahwa yang menggerakkan semuanya alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, tapi dia berdoa kepada Allah dengan cara seperti itu. Nah, ini berdoa dengan cara yang dalam bahasa hadis disebut dengan bid'ah, yang Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama ini fahuwa raddun, maka itu tertolak. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua kesesatan itu, semua bid'ah itu dhalalah dalam konteks ini, ya, seperti yang tadi saya contohkan, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu ke neraka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi asbab i'tiqadiyah, sebab-sebab keyakinan atau sebab-sebab pemikiran, ya, jadi ini bahaya, ya, sebab merasuk tapi kadang-kadang kita tidak sadar gitu. Nah, yang kedua adalah asbab fi'liyah, sebab perbuatan. Nah, sebenarnya perbuatan ini lebih kepada tujuan juga, atau lebih kepada keyakinan. Misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak, ya, dilakukan kecuali oleh orang yang kafir, ya. Jadi misalnya apa? Seseorang masuk ke dalam gereja, lalu ikut perayaan, upacara, nyanyi-nyanyi dan berdoa sesuai dengan caranya orang gereja misalnya. Maka tindakan ini, ya, sangat, kalau tidak bisa langsung otomatis, ya, maka para ulama mengatakan itu murtad secara perbuatan. Misalnya ada orang sujud kepada, ya, sujud kepada berhala misalnya, meskipun dia mengatakan ini saya cuma tidak meyakini, ya, ini kan kearifan lokal begitu, ya. Nah, saya membuat sebuah istilah, kita ada di sebuah zaman di mana yang disebut dengan kearifan itu bisa dikatakan kedunguan gitu, ya. Nah, kan itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Memindahkan hujan dengan teng 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 itu kan tidak masuk akal gitu. Ya harusnya pakai teknologi. Kan BMKG harusnya punya, BRIN harusnya bisa begitu, ya. Nah, dengan teknologi yang itu masuk akal secara teknologi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi begitu, termasuk para ulama mengingatkan sujud kepada manusia. Jadi kalau kita itu lewat di depan orang, kita orang Jawa punya sopan santun, ya, agak membungkuk sedikit. Nah, membungkuk, ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau sampai haddur ruku, sampai batas-batas kita ruku, itu hukumnya makruh. Ya, jadi kalau kita lewat depan orang langsung bus ke amit, itu ya memang tidak sopan. Ini sopan santun orang Jawa, dan itu tidak ada masalah, itu baik. Tapi kalau kita di depannya terus munduk-munduk sampai kayak ruku, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau sampai kayak sujud, maka tadi makruh, ya. Kalau sampai kayak sujud, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ada tujuan mengkultuskan orang yang kita lewati atau tidak, itu hukumnya haram. Nah, kalau sampai sujud, maka niki sebagian ulama mengatakan bisa kafir atau murtad, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak otomatis.
Kalau tidak meyakini tentang atau mengkultuskan gitu ya, maka ya tidak murtad. Tetapi para ulama sudah mengingatkan secara keras begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga adalah sebab qauliyah, asbab qauliyah, sebab-sebab yang berupa ucapan. Artinya dia mengucapkan kata-kata yang ini mengandung ya makna pelecehan misalnya terhadap Islam atau pelecehan terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Nah, begitu. Umpama ini kan kemarin menjadi polemik ya, tapi saya tidak masuk ke situ. Umpama ada orang mengatakan dengan bahasa yang jelas ya, bukan multi tafsir, bukan ambigu ya, bukan, tetapi memang jelas. Misalnya orang mengatakan azan ini anak bedanya kalau juguke anjing, misalnya seperti itu ya, maka ini kalau dia muslim ya, awalnya muslim ya kafir, karena ini jelas melecehkan gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tapi kan redaksinya Pak Menak kan kemarin nggak begitu ya, jadi ini tidak sedang membahas Pak Menak ya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini sebab qauliyah, sebab ucapan. Nah, Allah memerintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Berarti maknanya pertama kali yang harus dijauhi oleh manusia ini adalah perkara yang bisa menyebabkan runtuhnya atau lepasnya iman. Nah, para ulama sudah banyak menulis kitab-kitab tentang mubtilatul iman atau mubtilatul Islam ya, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Itu banyak kitab-kitab ditulis, di antara yang paling terkenal adalah kitabnya Imam ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau memiliki kitab namanya Al-I'lam biqawati'il Islam. Al-I'lam biqawati'il Islam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kemudian yang kedua dari apa? Dari apa yang berada di dalam tingkatan pertama dari takwa, yaitu takwal awam, takwanya orang awam. Yaitu apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Nah, menjauhi dosa-dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, hadis yang jelas sahih, Nabi mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut tentang 7 dosa, yang 7 dosa ini disebut-sebut oleh Nabi dengan istilah mubiqat. Apa artinya mubiqat? Maknanya mubiqat itu membinasakan. Maknanya membinasakan akan menyebabkan manusianya, pelakunya ya, berada di dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, apa 7 dosa yang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Nabi menyebut asyirku billah, syirik. Nah, berarti tadi sudah masuk ya. Kemudian Nabi menyebut qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang kemarin rame ya, di Solo nih ya, Pak Dokter Sunardi ya. Nah, itu saya juga tidak kenal. Nah, ini tentu saja melakukan pelanggaran secara syariat, karena beliau andai kata benar beliau termasuk orang yang berada di, katakanlah, jaringan yang dituduh oleh beberapa kalangan sebagai jaringan teroris. Umpama kalau beliau tidak melakukan pembunuhan, tetap saja tidak berhak untuk dibunuh secara Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab, 1 dari 3 sebab. Nabi mengatakan di antaranya adalah 1 dari 3 sebab itu adalah ya an-nafsu bin nafsi, yaitu karena membunuh jiwa. Sementara saya yakin
Pak dokter itu tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap manusia. Bahkan yang ada beliau sering membantu menyelamatkan nyawa manusia. Andai itu ya, saya juga nggak tahu. Ya, andai pun beliau itu punya kaitan, katakan seperti itu ya. Orang mengaitkan kan gampang sekali. Jadi dengan saya mendengarkan pengajian saya terus dikaitkan. Ini jaringannya Pak Usman gitu ya. Memang saya punya jaring. Ya saya orang pesisir gitu ya, memang gitu ya. Tapi saya nggak punya jaring terus terang gitu. Nggak pernah jaring gitu ya. Nah, jadi begitu, sarung ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahullah, an-nafsu bin nafsi. Nah, ini dosa besar. Quran mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam selamanya, murka Allah, laknat Allah, dan azab yang sangat pedih. Begitu Quran mengatakan. Nah, ini mengerikan. Nah, siapa yang kena ancaman itu? Nah, yang kena ancaman itu ya semuanya yang melakukan pembunuhan secara langsung ataupun yang tidak secara langsung, termasuk adalah pihak-pihak yang mengirimkan, ya, yang mengutus atau yang mengirimkan, dan semua yang ridho terhadap tindakan tersebut itu kena dosanya. Begitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mengatakan terkait dengan pembunuhan yang terjadi di sebuah negeri namanya Son'a. Son'a itu ada di Yaman. Ada seorang laki-laki dibunuh sekitar 7 orang atau 5 orang, dan Sayyidina Umar kemudian melakukan hukuman, memberikan hukuman mati kepada 5 orang itu semuanya, karena mereka semuanya terlibat. Dan Sayyidina Umar mengatakan, "Lau tamala'a alaihi ahlu Son'a laqataltuhum jami'an." Andai kata seluruh penduduk Son'a itu berkolaborasi atau semua bersekutu, bersekongkol melakukan pembunuhan atas laki-laki ini, maka saya bunuh semua itu. Nah, maknanya semua yang berserikat itu semua dianggap qatil, dianggap sebagai pembunuh. Nah, ini mengerikan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Apalagi dosa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yaitu az-zina. Ya, kalau di Indonesia tidak rahasia lagi tentang zina ya. Baik yang legal ataupun yang ilegal dan semuanya. Kemudian Nabi SAW juga menyebut ar-riba ya. Riba, kalau bicara riba ya ini kehidupan kita ini ya penuh dengan riba ya, Masya Allah. Kemudian yang kelima Nabi SAW menyebut yaitu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, itu beberapa dosa yang disebut-sebut oleh Nabi ya, dari 7 dosa. Nah, kemudian ya menjauhi dosa-dosa besar tadi. Berarti untuk sampai ke level takwal awam ini juga butuh ya usaha. Ini baru takwa level awam. Nah, kemudian yang kedua adalah takwanya orang level khusus. Nah, bukan level biasa, tapi level khusus. Ini sebuah istilah yang dibuat oleh para ulama ya, untuk membuat sebuah klasifikasi atau tingkatan takwa. Ulama mengatakan tingkat berikutnya ya lebih tinggi itu adalah takwal khawas, ya, takwanya orang khusus. Nah, di sini Nabi SAW menggambarkan takwanya orang khusus itu apa. Nabi dalam sebuah hadis, kalau saya tidak salah ingat riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, la yablughul abdu darajatal muttaqina hatta yada'a ma laysa fihi ba'sun hadaran mimma fihi ba'sun. Nah, niki wangel banget nggih. Sing ngomong niki mboten saged. Yang ngomong juga enggak bisa. Terus terang nih, yang ngomong tidak bisa. Karena Nabi mengatakan la yablughul abdu darajatal muttaqin. Tidak akan sampai seorang hamba itu berada di derajat muttaqin, derajat orang yang takwa. Berarti ini bukan takwa yang biasa tadi. Hatta yada'a ma laisa fihi ba'sun, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya.
Hadzaran mimma fihi ba'sun, karena khawatir menyeret atau khawatir jatuh kepada yang ada dosanya. Jadi ini berarti tingkat hati-hati. Dalam bahasa lain disebut dengan waro. Waro itu artinya kita berhati-hati dalam beragama. Dalam hadis yang lain dikatakan berarti tarkus syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang masih samar. Jangankan meninggalkan perkara yang masih samar ya, meninggalkan perkara-perkara yang mubah boleh, tapi karena khawatir jatuh ke dalam keharuman gara-gara perkara yang mubah ini. Nah niki angel nggih banget nggih, angel niki. Niki baru tingkatan kedua ya, masuk naik lagi levelnya. Niku pun angel niki. Saya ya harus mengakui bahwa ini angel dan saya sendiri belum bisa melakukannya ya. Kita mudah-mudahan semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa naik ya tingkat ketakwaan kita. Nah, yang ketiga, nah niki takwa yang sudah berbeda. Ulama mengatakan namanya takwa khawasil khawas. Jadi takwa orang-orang khusus yang di atas khusus. Bahasa kita berarti ada VVIP. Ada VIP, ini tadi sudah VIP, lalu kemudian yang ketiga VVIP. Nah, kira-kira seperti itu. Atau bahkan mungkin apa lagi setelah VVIP ini? Nah, rumah sakit itu apa? Ada umum terus VIP, VVIP ini apa tuh? Setelah VVIP apa? Kenapa? Haisu. Yo. Jadi ini levelnya yang tinggi. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kita bertakwa, ya alhamdulillah. Tapi jangan samakan ketakwaan misalnya ya para nabi, ketakwaan para sahabat dengan ketakwaan kita. Nah, begitu. Ini takwanya orang-orang seperti itu atau yang sederajat dengan mereka atau yang selevel dengan mereka. Ini disebut dengan takwa khawasil khawas. Takwa orang yang paling khusus seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sangat berbeda level ketakwaannya dengan kita semuanya, dengan orang-orang biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, saya lanjutkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali keadaan kalian orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi saya maknai muslimun dalam makna bahasa, bukan makna istilah. Kalau makna istilah illa wa antum muslimun, kecuali kalian Islam. Islam itu maknanya masih membawa iman. Ya, masih membawa iman itu sudah cukup, berarti dia mati dalam keadaan Islam. Nah, tapi illa wa antum muslimun, kalau saya maknai kecuali keadaan kalian itu berserah diri kepada Allah. Ya, dulu sudah pernah kita sampaikan di ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kemudian ayat yang berbicara tentang Islamul wajhi lillahi ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam dalam arti berserah diri kepada Allah itu meniscayakan 10 perkara. Meniscayakan 10 perkara. Nah, poinnya adalah bahwa dia tidak melakukan kemaksiatan. Jadi bukan hanya mati dalam keadaan Islam, membawa iman, membawa Islam, berada dalam agama Islam, tidak murtad, bukan begitu. Tetapi maknanya lebih dari itu, mati tidak melakukan kemaksiatan. Jadi saat dia mati tidak melakukan kemaksiatan. Nah, maka di tengah-tengah kita kenal istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya akhir yang baik. Husnu artinya baik, al khatimah akhir. Maknanya akhir yang baik. Sementara su'ul khatimah, su' maknanya jelek atau buruk, khatimah maknanya akhir, berarti akhir yang jelek. Nah, akhir yang jelek kalau kemudian kita maknai ada dua.
Akhir yang jelek yang dalam arti kafir, akhir yang jelek dalam arti melakukan kemaksiatan. Misalnya, naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik. Ada orang dia muslim berzina lalu mati saat zina. Nah, misalnya kan banyak, bukan banyak, ya, terjadi gitu, ya. Muslim misalnya mencuri, nah, berarti dosa. Saat mencuri itu dia kecelakaan, misalnya mana pager kecantol mati, misalnya seperti itu, umpama. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam arti apa su'ul khatimah? Mati dalam keadaan maksiat. Berarti dia mati tidak wa antum muslimun, tidak posisi berserah diri kepada Allah. Karena kalau berserah diri kepada Allah, berarti dia tidak melakukan kemaksiatan. Nah, yang kedua, su'ul khatimah, akhir yang buruk dalam arti yang ekstrim. Yaitu apa? Mati naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan murtad, atau mati dalam keadaan kafir, atau mati dalam keadaan tidak Islam. Begitu. Ya, banyak. Ada juga orang-orang yang kemudian meninggalkan Islam, lalu beberapa saat kemudian terus mati, atau beberapa waktu kemudian terus mati. Setelah dia keluar dari Islam terus mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya ada orang yang selama hidupnya itu dihabiskan dalam kekufuran, tapi menjelang akhir hayatnya dia memeluk Islam, baik Islamnya kemudian mati dalam keadaan Islam. Ini namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah dan bisa mati dalam keadaan muslim. Artinya dalam keadaan betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak dalam keadaan kemaksiatan, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, berarti ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu memberikan penegasan bahwa takwa itu harus terus-menerus. Kenapa? Karena mati itu tidak ada yang tahu kapan datangnya, kan begitu. Maka Nabi mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta, atau ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kata di mana itu berarti maknanya sepanjang kita hidup itu berarti di mana. Kalau kita masih hidup maka bisa ditanyakan di mana. Tapi kalau sudah mati ya nggak bisa ditanyakan di mana. Itu sudah di alam yang lain yang tidak kita ketahui, yang kita sebut dengan alam barzakh. Sudah tidak bisa ditanya sekarang di mana. Ya tidak ada yang tahu. Tapi sepanjang kita masih hidup berarti bisa ditanya di mana, dan bisa dijawab di sana atau di sini atau di mana. Sehingga ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu berarti maknanya sejalan bahwa takwa itu kapan saja dan di mana saja. Sehingga maknanya tidak ada yang bisa lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita boleh lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sehingga tidak ada ruang ya bagi kehidupan kita yang kita sebut dengan ruang untuk sekularisme. Artinya ruang di situ tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, itu tidak pernah ada. Semua dalam semua langkah kita, kehidupan kita, semua sudut kehidupan kita tidak ada yang tidak ada aturan Allah ya, tidak ada yang tidak ada aturan Allah. Artinya semua ada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib untuk diamalkan, ditaati sesuai dengan koridor yang ada. Kalau pas mati di situ berarti kita mati dalam keadaan muslimun. Kalau tidak berarti mati dalam keadaan tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti melakukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.